Selamat siang, pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya yang beranggotakan Fendi, Peter, Vincent, Nova, dan juga saya, Desi, akan mempresentasikan tentang analisis konflik dan pengupayaan perselisihan hubungan industrial dan budaya dalam negeri maupun di luar negeri pada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari PT Indofood Sukses Makmur ini. Pertama-tama dia dikenal dengan sebutan nama Indofood, produsen makanan dan juga minuman. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990, didirikan oleh seseorang yang bernama Sudono Salim. Dengan awalnya PT ini dinamakan dengan PT Panganjaya Inti Kusuma dan pada tanggal 5 Februari tahun 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur, dan perusahaan ini telah mengekspor bahan makanannya hingga ke Australia, Asia, dan juga Eropa. Salah satu tanda keberhasilan dari PT Indofood Sukses Makmur yaitu ketika cabang Bandung memperoleh sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9002 pada bulan Desember tahun 1998, diserahkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret tahun 1999. Kemudian perusahaan ini berubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu merupakan singkatan dari terbuka dan menunjukkan bahwa perusahaan ini sudah go public. Saat ini Indofood itu perusahaan pembuat mie instan dan pembuat bumbu terbesar di dunia dengan kapasitas produksi sekitar 13 miliar bungkus mie dan 3,6 juta ton tepung terigu per tahun. Indofood memiliki jaringan terbesar perdagangan di Indonesia. Bentuk kepemimpinan yang diterapkan di perusahaan ini berbeda-beda terkait kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang berbeda juga, karena di perusahaan ini memiliki beberapa manajer sesuai dengan bagian ditanganin oleh manajer tersebut. Misalnya adanya manajer penjualan, manajer sumber daya manusia atau HRD, manajer promosi, dan yang lainnya, memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dan memiliki anak buah yang berbeda juga. Di salah satu perusahaan Indofood sukses yang berada di salah satu daerah di Indonesia, ada para karyawan yang bekerja pada perusahaan ini. Sebagian besarnya itu merasa tidak puas karena diakibatkan beberapa hal, antara lain gajinya lebih kecil apabila dibandingkan dengan perusahaan lain, tuntutan pekerjaan yang berat, dan lingkungan kerja yang tidak kondusif, dan banyak juga alasan-alasan lain. Iklim bisnis global pada saat ini mengalami perubahan, yaitu peningkatan ekspektasi pelanggan kepada layanan logistiknya. Ekspektasi pelanggan itu lebih tinggi, dan di saat ini perusahaan telah meningkatkan untuk layanan yang luar biasa untuk lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah. Sebenarnya ini tidak mengejutkan untuk sebuah perusahaan karena mereka seharusnya telah menyiapkan solusi manajemen logistiknya disertai dengan pengiriman yang canggih dan juga cepat, berkelanjutan, dan berfokus pada kepuasan pelanggan. Pada bab 2 ini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis perselisihan hak. Perselisihan hak muncul akibat tidak terpenuhinya hak, serta adanya perbedaan pelaksanaan maupun penafsiran dari aturan undang-undang, kejanggalan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerjasama. Yang kedua itu perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini terjadi dalam hubungan kerja yang tidak memiliki kesesuaian pendapat. Dan yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau yang biasa kita sebut PHK. PHK itu adanya perselisihan karena perusahaan atau pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja, atau PHK biasanya terjadi akibat pendapat yang tidak sesuai dalam pengakhiran hubungan kerja dari satu pihak saja. Dan yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan. Perselisihan antar pekerja maupun buruh umumnya terjadi dalam suatu perusahaan yang sama. Dalam banyak kasus disebabkan oleh ketidaksepahaman tentang keanggotaan, kewajiban anggota serikat pekerja, dan pelaksanaan hak. Berikut ini saya akan menjelaskan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama itu ada perundingan bipartit. Apa itu perundingan bipartit? Perundingan yang dilakukan antara pengusaha maupun gabungan perusahaan dengan serikat buruh. Yang kedua ada perundingan tripartit. Perundingan dilakukan oleh pekerja dengan pengusaha di mana melibatkan fasilitator, yakni pihak ketiga. Tahapan perundingan tripartit sebagai berikut ini. Di sini ada poin A, ini ada mediasi.
Mediasi itu penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah yang dipimpin satu orang ataupun lebih. Yang kedua ada konsiliasi. Penyelesaian dilakukan secara musyawarah dengan menengahnya seorang konsiliator. Dan yang ketiga arbitrase. Arbitrase itu merupakan penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar pengadilan hubungan industrial. Selanjutnya nomor yang ketiga, pengadilan hubungan industrial atau disebut PHI. Para pihak yang tidak menyetujui dan menolak anjuran yang dari mediator maupun konsiliator akan melanjutkan perselisihan dengan pengajuan gugatan ke PHL. Pada tingkat pertama tentang perselisihan hak. Pada tingkat pertama ini dan terakhir terkait perselisihan kepentingan. Pada tingkat pertama terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut PHK. Pada tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan terkait serikat pekerja atau buruh yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pada saat ini baik Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial sedang dalam pembahasan yang dilakukan perubahan. Poin selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pondasi budaya organisasi. Pondasi budaya organisasi itu dibentuk dari 4 faktor utama. Karakteristik pribadi dan profesional orang-orang dalam organisasi, etika organisasi, sifat hubungan kerja, dan desain struktur organisasinya. Yang pertama itu adalah karakteristik dari anggota organisasi. Orang-orang akan tertarik pada organisasi yang nilainya sesuai dengan nilainya. Yang kedua, etika organisasi. Etika organisasi merupakan nilai-nilai moral, kepercayaan, dan aturan menetapkan cara yang tepat bagi organisasi dan anggotanya untuk saling berhubungan dan dengan orang-orang di luar organisasi. Yang ketiga, hubungan kerja. Faktor ketiga yang membentuk budaya organisasi adalah sifat hubungan kerja yang dibangun perusahaan dengan karyawannya melalui kebijakan dan praktik sumber daya manusianya. Yang keempat, struktur organisasi. Berbagai jenis struktur menimbulkan berbagai jenis budaya. Jadi, untuk menciptakan budaya tertentu, manajer sering perlu merancang jenis struktur tertentu. Sebagai contoh, struktur yang bersifat tersentralisasi akan membutuhkan norma, aturan, dan nilai budaya yang sangat berbeda dibandingkan dengan struktur yang datar dan terdesentralisasi. Poin selanjutnya yaitu kepemimpinan atau yang biasa kita sebut leadership. Merupakan proses dalam mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain untuk berkontribusi terhadap kesuksesan dan efektivitas suatu organisasi. Selanjutnya gaya kepemimpinan atau manajemen style. Yang kedua ini adalah kepemimpinan okratis, yaitu suatu gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kekuasaan absolut dan tanggung jawab penuh dalam memimpin timnya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis SDM. Jenis-jenis pengembangan SDM. Yaitu pengembangan cara informal, yaitu karyawan atau keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerja atau jabatannya. Yang poin kedua, pengembangan secara formal, yaitu karyawan yang ditugaskan untuk perusahaan mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan. Sekian dari bab 2 saya, terima kasih. Jadi sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu analisis dan pembahasan. Dan di poin pertama kita akan membahas mengenai konflik karyawan perusahaan dan manajer dan pihak manajer mengenai penetapan kenaikan upah kerja. Di sini yang kita ambil yaitu kasus PT Indofood cabang Kabupaten Purwakarta. Jadi di konflik ini yang terjadi itu adalah perselisihan antara karyawan dan manajemen. Karyawan buruh yang tergabung dalam serikat buruh atau pekerja. Kemudian konflik yang terjadi itu kita dapat lihat dari
dari transisi pandangan tradisional dan modern seperti tabel yang di bawah ya. Di situ akan ada tertulis ada 3 hal juga. Hal yang pertama kita lihat eksistensi konflik. Eksistensi konflik ini kita dilihat kalau ditinjau dari pandangan tradisional itu konfliknya itu dianggap merugikan sekali dari segala sisi sehingga harus kita hindari. Kemudian sehingga dari pandangan modern tersebut tercantum bahwa di suatu sisi banyak pihak luar yang menganggap konflik tersebut terjadi memang tidak mungkin untuk dihindari, karena permasalahan tersebut itu harus diselesaikan dan dilaksanakan. Jadi dari tradisional itu sama modern ada perbedaannya. Kalau di tradisional harus dihindari, dan kita di modern kita juga dapat lihat harus segera diselesaikan. Jadi ada perbedaan dari pandangan tersebut ya. Kemudian kita masuk ke bagian hal manajemen. Kalau di manajemen ini kita dapat lihat kalau dalam konflik pandangan tradisional tersebut, karyawan itu menilai terjadinya konflik sebagai kesalahan manajemen dalam merancang dan melaksanakan serta memahami bagaimana aspirasi dari seorang karyawan atau buruh ya. Tetapi kalau di pandangan modern, manajemen itu menganggap adanya persepsi yang salah dari pihak karyawan atau buruh, adanya pergeseran nilai-nilai. Jadi kalau di tradisional kita juga dapat lihat kalau terjadinya konflik itu sebagai kesalahan manajemen. Dan kalau di konflik itu manajemen itu menganggap adanya persepsi yang salah dari pihak karyawan. Jadi ada perbedaan di dalam manajemen gini juga ada perbedaan ya. Namun kalau yang hal terakhir itu penanganan konflik. Penanganan konflik yang harus kita lihat itu hanya ada dari pandangan tradisional, di mana konflik itu harus dieliminir agar kerja menjadi optimal. Tetapi di modern tidak ada ya. Jadi dari tabel tersebut, tabel transisi PT Indofood ini kita dapat lihat dengan jelas bahwa konflik itu adalah perselisihan antara karyawan dan manajemen. Kemudian itu yang memburuk menjadi hal-hal yang lain yang menyebabkan hal-hal yang lain juga, yaitu sabotase, inefisiensi, penurunan moral dan ketidakpercayaan serta saling tuding, yaitu kepercayaan dari karyawan terhadap manajemen maupun sebaliknya manajemen terhadap karyawan salingnya tidak percaya, sehingga konflik itu mulai muncul. Kemudian dari sisi pihak yang terlibat ini, jenis konflik yang dikategorikan itu merupakan antar kelompok, yaitu kelompok karyawan dan manajemen dari PT Indofood tersebut. Dan apabila kita lihat dari struktur organisasi itu, konflik secara horizontal karena itu merupakan sama-sama dalam posisi organisasi dan konflik peran, di mana serikat pekerja Indofood berperan sebagai karyawan yang harus bekerja untuk perusahaan maupun sebagai pengurus FS PMI yang harus berjuang untuk kepentingan karyawan. Kemudian kalau kita lihat ini
penyebab terjadinya konflik ini, kenapa konflik ini bisa terjadi? Dari hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti ya, di lapangan, kalau memelihara hubungan industrial yang baik, maka harus memperhatikan pada 3 penyebab terjadinya konflik tersebut, serta solusi konkret. Kemudian ditinjau dari dalam kasus PT Indofood, komunikasi yang baik menjadi yang sangat penting. Di sini bisa terjadi konflik itu juga salah satu hal yang utama, yaitu masalah komunikasi itu apakah ada problem atau tidak. Sementara kasus yang terjadi di PT Indofood itu belum sampai pada komunikasi verbal, masih dalam tahap komunikasi. Jadi next kita masuk ke PT Indofood. PT Indofood memasarkan Indomie ke pasar internasional. Jadi ke internasional itu ya ke luar Indonesia, berbagai negara, bisa di Asia, bisa di Afrika, bisa di Amerika, ataupun di tempat yang penting yang di luar Indonesia lah ya. Di sini yang kita bahas ini beberapa doang yang diutamakan, yaitu Asia. Jadi Indofood itu kita bisa lihat sih, Indofood itu contoh utamanya Indomie. Indomie itu juga banyak di luar negeri kita lihat ya, merek Indomie. Seperti di Malaysia, di Hong Kong atau Singapura, kita juga dapat lihat merek Indomie. Jadi berarti Indofood itu juga melebarkan pasar ke dunia internasional yang ditargetkan ke luar negeri ya. Jadi strategi yang dilakukan Indofood itu dalam memasarkan merek Indomie ini ke pasar internasional itu adalah availability, affordability, sama acceptability. Jadi ada 3. Kemudian Indomie juga ada dipasarkan ke Afrika juga, yaitu salah satu negaranya itu ya Nigeria. Jadi itu adalah salah satu target pasar dari PT Indofood ke dunia internasional. Dan yang menjadi target awal pemasaran Indomie ke benua Afrika itu adalah negara Nigeria yang tadi dibahas ya. Karena Indofood itu berharap juga target awalnya ini bisa sukses di Nigeria untuk berkembang menjadi ke seluruh pasar dalam benua Afrika, yaitu kalau Nigeria, Afrika Barat. Dan yang terakhir itu adalah pasar berkembang dan semakin meluas hingga benua Afrika. Jadi Indofood itu tahu kalau banyak tantangan yang harus dihadapi di Nigeria. Kita berbeda negara, otomatis budaya dan strategi pemasaran pastinya ada perbedaan. Kemudian Indomie ini memperkenalkan di Nigeria melalui impor dan membuka pabrik produksi pertamanya itu di Nigeria itu ada di bawah Dufil Prima Foods. Dufil itu sebuah usaha patungan antara Salim Group dan konglomerat Indonesia yang memiliki merek Indomie dan Tolaram Group of Singapore, dan menjadi itu pabrik pembuatan mie instan pertama di Nigeria dan yang terbesar di Afrika. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya organisasi struktur PT Indofood akan dilanjutkan oleh teman saya, Fendi. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan bagian dari rekan saya.
Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah organizational struktur PT Indofood. Bisa dilihat otaknya itu adalah Indofood sendiri, dan di bawahnya itu ada Indoagri, ada Indofood CBP, ada PT Salim Infomas, ada Lonsum, mungkin ada lain sebagainya yang tertera juga. Kemudian bisa langsung saja kita lanjutkan, yaitu kebudayanya, corporate culture PT Indofood yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang di luar negeri ya, kita bicarakan tentang Indomie. Rasa yang disesuaikan itu harus sesuai dengan selera masyarakat, di mana masyarakat Nigeria itu menyukai rasa-rasa seperti seafood, relish seafood delight, relish chicken extravaganza, bella full, chicken pepper soup, oriental fried noodle. Yang saya sebutkan itu adalah 5 rasa yang paling disukai oleh warga masyarakat Nigeria. Mie yang diproduksi di Nigeria itu juga memiliki kualitas tinggi. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa Indomie ingin terus memberikan mie yang berkualitas kepada konsumen dengan terus melakukan inovasi untuk menghasilkan cita rasa mie instan yang sesuai dengan selera konsumen. Dan dari segi kemasan ya, Nigeria punya lebih gede kemasannya dibanding kita, karena masyarakat Nigeria itu porsi makannya lebih besar. Begitu juga selera mereka itu lebih banyak dibanding Indonesia. Nah, oleh sebab itu udah jelas sebungkus Indomie di sana lebih besar daripada Indonesia. Itu berbicara budaya di Nigeria. Jika dibandingkan di Indonesia, ya Indonesia juga terkenal ya. Indonesia itu adalah produsen mie instan terbesar di dunia. Dalam hal pemasaran pada tahun 2005, Cina menduduki 4 besar, disusul Indonesia, juga Jepang dan Korea. Nah, kita akan membahas tentang akuisisinya, tentang akuisisi, di mana emiten konsumer PT Indofood ini resmi mengakuisisi PCL. PCL itu Pine Hill Company Limited. PCL ini juga bergerak di bidang industri pembuatan mie instan, itu di Arab Saudi, Nigeria, Turki, Mesir, Kenya, Maroko, dan Serbia. Mereka menggunakan merek Indomie ini berdasarkan perjanjian lisensi dengan PT Indofood. Biaya akuisisinya bisa dikatakan sekitar 30,5 triliun. Ini yang membuat PT Indofood ingin mengakuisisikan PCL. Seperti itulah. Nah, itu adalah penjelasan sekilas dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan ingat, teman-teman, tetap stay safe, memakai masker dimanapun, lakukan sesuai protokol. Thank you. Dilanjutkan oleh rekan saya. Bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama yang dapat diambil yaitu perselisihan hubungan industrial yang terjadi di PT Indofood ini merupakan perselisihan kepentingan, di mana karyawan dari PT ini meminta untuk melakukan penetapan kenaikan upah kepada pihak perusahaan. Yang kedua, penyelesaian perselisihan yang dilakukan di PT Indofood ini dilakukan dengan perundingan bipartit. Yang ketiga, untuk memasarkan produk utama PT Indofood yaitu Indomie ke pasar internasional, maka perusahaan ini melakukan berbagai penyesuaian, seperti contohnya negara Nigeria
yang porsi makanannya lebih besar dari negara Indonesia. Maka untuk produk Indomie di negara tersebut porsinya lebih besar dibandingkan yang ada di negara kita Indonesia. Yang keempat, PT Indofood memasarkan produknya ke pasar internasional dengan melakukan beberapa strategi. Yang pertama, strategi availability, yaitu mudah dijangkau atau mudah ditemukan. Yang kedua yaitu affordability, yaitu harganya terjangkau. Yang ketiga yaitu acceptability, yaitu mudah diterima karena penyesuaian dengan negara-negara tertentu. Yang kelima yaitu PT Indofood mengakuisisi Pine Hill Company Limited pada 27 Agustus 2020. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan mie instan di negara Arab Saudi, Nigeria, Turki, Mesir, Kenya, Maroko, dan Serbagia dengan menggunakan merek Indomie berdasarkan lisensi dengan PT Indofood Sukses Makmur. Saran yang dapat diberikan yaitu untuk penulis selanjutnya agar dapat menambahkan referensi-referensi untuk mendukung semua informasi yang ada. Sekian dan terima kasih. Sekian dari presentasi kami, semoga dapat dipahami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Dan juga saya mengucapkan selamat Lebaran bagi yang merayakan, rekan-rekan sekalian. Terima kasih.